Hey, hati-hati saat membeli mobil di musim hujan. Saya pernah melakukan kesalahan saat melihat langsung, dan saya juga pernah salah dengan mobil yang satu ini hanya berdasarkan foto. Mobil selalu terlihat lebih bagus saat hujan. Catnya terlihat bagus. Kamu tidak pernah benar-benar bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Saya pernah tinggal di New Hampshire, membeli mobil saat badai salju, bahkan lebih parah. Tapi tetap waspada dan berhati-hatilah. Di video terakhir kami, saya membeli BMW Z3 keluaran tahun 1999 ini dengan jarak tempuh 74.000 mil. Mobil ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan benar-benar sangat menyenangkan untuk dikendarai. Tapi kondisinya cukup buruk saat saya membelinya. Dan di video terakhir kami mengecat ulang mobil ini, mengecat velgnya, dan melakukan banyak hal untuk menghidupkan kembali mobil ini. Dan di video hari ini, kami akan menyelesaikan mobil ini dan mencoba menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Saya membayar $2.000 dan setelah biaya lelang serta pengiriman, totalnya sekitar $3.000. Setelah selesai, sekitar 1 minggu pengerjaan, berapa nilai mobil ini? Berapa harga yang bisa kami jual? Dan berapa keuntungan yang akan kami dapatkan? Apakah keuntungannya 100%? Apakah akan $1.000 atau $2.000? Saya tidak tahu. Kamu dan saya akan mengetahuinya di akhir video ini. Nama saya Flying Wheels. Ayo, kita mulai. Untuk $2.000, ini sejauh ini adalah mobil paling menyenangkan yang pernah saya miliki. Sekarang di video terakhir kita, clear coat-nya sangat rusak. Velgnya hancur dan joknya juga sudah sobek-sobek, begitu juga panel pintunya. Sekarang, sejak video itu, kami sudah mengecat seluruh kendaraan dan bahkan mengamplas serta melapisi lampu depannya juga. Nacho melakukan restorasi velg di mana dia mengamplasnya hingga halus lalu membersihkannya. Dia menggunakan cat semprot yang menurut saya seperti cat dengan hasil akhir hammered, tapi sebenarnya itu adalah cat khusus velg. Awalnya saya tidak terlalu suka warnanya, tapi memang membuatnya jadi agak berbeda yang sebenarnya saya suka. Seiring waktu, saya jadi semakin menyukainya. Sekarang, saya juga menghabiskan banyak waktu mencoba mengembalikan kondisi jendela vinil ini. Tapi saya berhenti sejenak karena saya tidak ingin berlebihan mengerjakannya. Saya tidak ingin melemahkan vinyl dengan plastik lalu merusaknya. Saat ini tidak ada kebocoran, tapi bagian atasnya tidak benar-benar sejajar dan tidak mengunci dengan benar. Nacho sudah menyesuaikan pegangan dan sekarang semuanya berfungsi dengan sempurna. Bagian atasnya bisa dibuka kembali dengan mudah seperti ini. Dan saya menghabiskan $900 untuk pengecatan. Jadi cat velgnya tidak terlalu mahal bagi saya. Pekerjaan cat membuat saya menghabiskan sekitar $4.000 untuk mobil ini sekarang. Dan kita masih harus mengerjakan bagian interior karena panel pintunya mulai terlepas. Maksud saya, pegangannya juga copot. Bahkan insulasi di bagian dalamnya juga mulai mengelupas. Setirnya juga terasa menjijikan saat disentuh, begitu juga dengan rem tangan. Lalu karpetnya kotor dan dashboardnya juga kotor. Tapi itulah yang akan kita bahas di video hari ini. Sekarang di video saya sebelumnya, saya juga mengajari anak saya cara mengemudikan mobil manual yang menurut saya sama-sama saya nikmati seperti dia. Ada sesuatu yang spesial saat mengemudikan mobil transmisi manual. Kamu punya lebih banyak kontrol atas mobilnya, lebih seru, dan untuk harganya, saya suka kendaraan ini. Ini adalah mobil paling worth it yang pernah saya miliki. Maksud saya, Miata saja tidak sebaik mobil ini dalam hal performa dan handling. Ini mesin 6 silinder segaris dengan penggerak roda belakang. Mobil ini bisa melakukan burnout. Handlingnya seperti di atas rel dan ukurannya kecil seperti sepatu roda. Sangat menyenangkan. Dan jujur saja, kemanapun saya pergi, orang-orang selalu berkomentar tentang mobil ini. Hey, mobilnya keren! Ini mobil berusia 27 tahun yang saya miliki dengan harga di bawah $4.000 saat ini, yang saya nikmati dan yang selalu dikomentari orang. Sekarang masih banyak yang harus kita lakukan pada mobil ini, jadi mari kita kembali ke bengkel saya dan mulai bekerja. Jadi Nacho sudah mulai merakit kembali BMW-nya, dan saya membeli cover setir baru serta pegangan rem tangan serat karbon baru, karena yang ini benar-benar kotor dan menjijikan. Apakah ini bisa langsung dilepas? Saya tidak tahu. Saya biarkan dia yang mencari tahu. Tapi ini seharusnya cocok dengan semua ini di sini dengan warna biru dan merah khas BMW-mu. Dan menurut saya, dengan yang baru seperti ini seharusnya bisa membuatnya lebih menonjol juga. Lalu serat karbonnya juga akan membuat tampilannya sedikit lebih modern. Mungkin seharusnya saya memilih motif kayu daripada serat karbon, mengingat itu memang motif kayu. Yah, nanti akan terlihat jauh lebih bagus di akhir hari ini. Jadi saya kembali. Nacho sudah bekerja keras mengerjakan BMW ini. Nacho, mau jelaskan apa saja yang sudah kamu kerjakan hari ini? Baiklah. Jadi mari kita mulai dari bagian interior dulu. Saya sudah memasang penutup setir. Saya suka penutup setir dan handle rem tangannya. Saya suka keduanya. Ya, kamu terlihat keren. Saya membersihkan interiornya lagi, jadi sekarang jadi sedikit lebih bersih. Bagus. Bersihkan juga bagian selap pintu lain kali kamu di dalam mobil ya. Ya.
Dan apakah ada ventilasi di sini? Atau memang dari dulu tidak ada? Memang dari dulu tidak ada, sayang sekali. Lalu aku keliling lagi dan membersihkan mobil sekali lagi. Aku sudah menghilangkan noda-noda itu. Masih ada sedikit bekasnya, tapi nanti akan aku bersihkan lagi kalau perlu. Tapi sebagian besar noda itu, apapun itu, yang ada di seluruh bodi mobil, sudah aku hilangkan. Sekarang kelihatan bagus. Aku sudah melanjutkan, ini pagi hari, aku menggunakan Roda-roda, menyiapkannya untuk dicat. Karen, besok kita akan memberi primer dan mengecatnya bersama-sama. Mungkin aku akan memintamu untuk menghaluskan bagian pinggirnya. Lihat, semuanya melengkung ke atas. Iya, jadi kita juga akan menghaluskan bagian itu bersama-sama. Sudah kamu pasang emblemnya? Ya, bagus. Selotip 2 sisi yang jelek. Mungkin aku akan belikan kamu selotip 2 sisi yang baru. Oke, ceritakan tentang kaca ini. Apa saja yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Senang rasanya sekarang permukaannya benar-benar halus. Memang halus. Ya, benar sekali. Tapi itu masih belum menghilangkan buramnya. Itu masih ada di situ. Jadi saya coba melakukan koreksi pada ini dan maksud saya memang terlihat sedikit lebih baik. Jelas lebih baik daripada sebelumnya. Kamu benar-benar bisa melihat di mana kita mencoba produk itu juga. Ya, di sini. Baiklah, besok aku akan lakukan ini bersamamu dan juga rodanya. Aku perhatikan atapnya sekarang jauh lebih pas daripada sebelumnya saat aku memilikinya. Apa yang kamu lakukan pada atapnya sehingga sekarang bisa pas banget? Jadi pegangan-pegangan itu mereka agak bengkok ya. Sedikit di sini di tempat mereka terhubung. Jadi aku agak mendorongnya sedikit lebih masuk. Dan sekarang jadi pas dan lebih rapi. Bagus, aku suka. Mobilnya kelihatan keren. Oke, jadi besok kita akan kerjakan rodanya. Aku akan berikan kamu double tape yang baru. Kita akan coba urus kaca belakang ini dengan lebih baik dan mobilnya seharusnya sudah hampir selesai. Kita bisa ambil beberapa foto. Aku akan melakukan sporing 4 roda karena ban-ban ini bagus. Tapi kalau kamu perhatikan dari belakang, mereka agak miring ke dalam. Jadi aku kurang suka kalau posisinya seperti itu. Aku pikir sporing 4 roda akan meluruskan rodanya dan kita mungkin akan mendapatkan kenyamanan berkendara yang lebih baik. Jadi itu untuk besok. Mobilnya kelihatan bagus, kerja bagus, dan grillnya bagaimana perkembangan grillnya? Grillnya ada di sana. Aku cuma membiarkannya kering dulu. Oke, jadi kamu sudah mengecat grillnya dengan warna hitam satin dan besok kamu juga akan memasangnya. Lalu kita selesai. Hei, aku akan memberikan masing-masing dari kalian $15 untuk pembelian pertama kalian di Whatnot. Daripada scroll di TikTok, Instagram, atau Facebook, aku buka Whatnot dan aku sudah dapat beberapa penawaran bagus. Aku baru saja membeli sepatu bot Hunter ini. Istriku bahkan belum tahu. Akhir-akhir ini aku memang sering memberinya hadiah. Aku baru saja membeli ini di Whatnot. Ini sepatu bot yang harganya sekitar $107. Aku dapat sepatu itu seharga $60 dan aku akan terlihat hebat saat mengejutkannya besok. Jadi, Whatnot adalah aplikasi jual beli nomor 1. Aku sudah mengunduhnya di ponselku. Kamu juga bisa menggunakannya di PC. Kamu bisa masuk dan mereka punya berbagai alat dan perlengkapan. Aku dapat baterai baru untuk bor Milwaukee-ku. Aku juga beli lampu LED untuk kamar anak perempuanku. Aku beli jam tangan baru untuk diriku sendiri. Aku belikan istriku sepasang kacamata hitam Prada lengkap dengan sertifikat keasliannya. Yang aku lakukan hanya membuka ponselku. Aku klik aplikasi Whatnot dan langsung ada lelang live. Mungkin aku agak kalap di toko Lululemon di sini dan membeli jauh lebih banyak dari yang ingin aku akui. Dan kalau kamu mau coba sendiri, kamu bisa dapat $15 untuk pembelian pertamamu dengan memindai kode QR di sini atau buka tautan di deskripsi saya. Jadi, velg BMW-nya semuanya sudah lecet. Biasanya aku pakai gerinda sudut, tapi di sini kita bahkan belum punya kompresor, jadi aku nggak bisa pakai gerinda sudut. Cakram Amplas 80 grit. Ini asli. Masuk ke sini, cepat banget. Lihat ini. Lihat seberapa lecet semuanya. Hilangkan saja. Saya hampir sejajar dengan benda itu. Saya menggerakkan kuas saya. Saya hanya menghaluskan pinggirannya, oke? Bakar seluruh pinggiran roda. Potong, kecilkan itu. Ya, itu lebih mudah bagi saya ke satu arah daripada ke arah yang lain. Saya harus mencoba mengerjakan mesinnya. Jadi itu seharusnya sudah bagus. Semua roda itu potong saja seperti itu, oke? Saya akan mencoba membersihkan semua bagian kasarnya dari situ. Baiklah, saya akan mengecat dasarnya. Kalau kamu butuh aku, coba saja amplas sedikit bagian pinggirnya. Oke, jadi velg-velg di BMW sekarang sudah diberi cat dasar dan saya tidak akan mengecat seluruh velgnya. Saya ingin membaurkannya. Saya tidak ingin velgnya terlihat seperti baru dicat. Saya ingin membaurkannya supaya tidak terlalu terlihat. Jadi ini sudah diberi cat dasar di sini. Lapisan pertama sudah ada di velg. Saya sebenarnya memasukkan ke posisi netral dan mendorong mobil sekitar 6 inci ke depan. Dan kamu tahu, saya melihatnya.
Sebenarnya kita bisa saja melepas velgnya dan mengecatnya supaya hasilnya benar-benar bagus. Saya tidak tahu. Lanjutkan ke lapisan kedua. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin saya akan meminta kamu melepas keempat velg dan menyemprotnya dengan benar. Bagaimanapun juga, hasilnya tidak akan sempurna karena ini mobil yang sudah berumur 30 tahun. Jadi, seberapa jauh sebenarnya kita akan mengerjakan ini? Untuk sekarang, lanjutkan saja ke lapisan kedua, oke? Jadi, ada beberapa hal yang sedang kami kerjakan. Nacho sedang mengerjakan BMW. Awalnya saya bilang, hey, semprotkan saja sedikit warna pera. Itu sudah cukup. Ini mobil tua, tapi semakin kami kerjakan, semakin kami lakukan langkah demi langkah dengan cara yang salah. Dan saya terus memutuskan ingin hasil yang lebih baik. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah melepas roda, melepas tutup tengah, lalu mengamplasnya. Kamu bisa lihat korosinya. Saya tidak suka bagaimana hasilnya jika mengecat semprot di atas korosi itu. Jadi saya amplas dulu. Sekarang kita punya roda di mobil yang akan diamplas dengan tangan. Jadi pada titik ini melakukan sesuatu dengan cara yang salah justru makin memakan waktu. Saya memutuskan untuk melakukannya dengan cara ini, yang ternyata membuktikan bahwa seharusnya kita tidak melakukannya, dan itu benar-benar membuang banyak waktu kami. Seandainya kita mengangkat mobilnya, melepas keempat rodanya, meletakkannya di atas kardus, kita bisa mengamplas semuanya dengan tangan, mengecat dasar semuanya, menutup huruf M seperti yang kamu lakukan, menutup pentil, menutup bannya, dan melakukannya dengan cara yang benar. Seharusnya kita langsung melakukannya dengan cara itu sejak awal. Lakukan sesuatu dengan benar sekali saja. Ini salah saya, bukan salah kamu. Dan ini pelajaran yang bagus karena kamu melihat sendiri. Melakukan dengan cara yang salah berkali-kali malah memakan waktu lama. Jadi kita nggak suka cat velg U-POL itu. Makanya kita beli cat velg VHT yang memang khusus untuk velg. Dan saya jauh lebih suka warnanya. Sebenarnya menurut saya sekarang lebih baik lepas saja velgnya. Kamu nggak perlu lagi dorong mobilnya maju atau mundur. Kamu bisa amplas velgnya. Toh kamu memang harus mengamplasnya juga. Jadi amplas velgnya dengan benar, siapkan dengan benar, cuci velgnya, lalu tutup dengan lakban, lalu beri primer. Kamu nggak perlu dorong mobilnya maju mundur lagi. Dan setelah itu, kamu bisa membuat velgnya terlihat bagus dengan cara yang benar, oke? 2 lapis primer, 2 lapis cat silver. Dan kalau kita punya clear, kita bisa semprot clear di atasnya juga, oke? Itu cara yang benar untuk melakukannya. Dan kita sudah terlalu jauh dengan mobil ini. Awalnya cuma mau jadi proyek mainan yang gampang, tapi lama-lama kita jadi, ya sudah, sekalian saja kita cat mobilnya. Ya karena kita sudah cat bodi, sekalian saja kita cat velgnya. Nah karena kita sudah cat velg, ya sudah, sekalian saja kita kerjakan semuanya, tahu kan? Jadi kita malah terjebak dalam proyek yang seharusnya cepat, mudah, murah, lalu dijual lagi. Sekarang malah jadi restorasi total pada BMW tahun 1997. Dan hasil akhirnya bakal bener-bener beda jauh dari awal sampai akhir. Jadi seharusnya dari awal aku sudah ambil keputusan dan langsung saja putuskan, hey, kita totalitas untuk mobil ini. Kerjakan semuanya dengan cara yang benar. Sekarang tinggal bagian velg saja dan kita akan coba perbaiki kaca belakangnya juga. Lalu mobilnya siap dipakai. Oke, jadi aku akan kerjakan kaca belakang, kamu kerjakan velgnya. Kamu mau angkat mobilnya atau mau kerjakan seperti ini? Hei, kamu mau angkat mobilnya ke atas. Oke, jadi kita harus pindahin jeepnya atau tidak? Kamu tidak perlu? Kamu bisa dorong sedikit ke belakang saja. Oke. Saat kita pasang alat penangkatnya, itu akan bergerak sedikit ke depan. Jadi aku nggak mau menabrak dinding. Baiklah, bagus. Dan itulah keuntungan punya alat pengangkat yang bisa dipindahkan seperti ini. Kamu bisa memindahkannya kemana saja yang kamu mau. Baiklah, aku akan mengutak-atik jendela belakang sementara kamu menyiapkan alat pengangkatnya. Barang ini memang luar biasa. Jadi aku punya amplas 1000 grit dan pembersih lampu depan ini. Lihat, warna kuningnya langsung terangkat dari sini. Ini gila sih. Ya sudah, aku akan mengelapnya saja. Ya Tuhan, ini lengket banget. Itu menjijikan banget. Baiklah, Nacho sudah mengangkat mobilnya. Dia akan melepas rodanya. Dan saya belajar bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kerja manual cara lama. Jadi saya akan menyemprotkan sedikit air. Saya akan mengambil amplas 800 saya. Daripada melakukannya dengan tangan, saya akan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan semua warna kuning berubah menjadi putih, seperti lampu depan. Saya penasaran apakah bagian dalamnya juga begitu? Jika saya perlu membersihkannya dari dalam, saya yakin saya punya ide. Tapi setidaknya tidak ada lagi warna kuning. Sekarang saya jamin sebagian perubahan warna itu juga berasal dari bagian belakang. Jadi mari kita coba bagian belakang juga dan lihat apakah kita bisa membersihkannya. Kita akan melepas pelindung angin ini dan langsung menyemprot di bagian yang mudah dijangkau. Coba bersihkan dari belakang juga. Itu tidak akan berhasil. Ini jauh lebih mudah.
Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan apakah ini semakin baik atau tidak. Jadi Nacho melakukan semuanya dengan benar, mengamplas semua roda dengan tangan, dan saya sedang melakukan perbaikan lampu depan yang sepertinya tidak ada habisnya. Ini benar-benar banyak pekerjaan. Warna kuningnya tidak hilang-hilang. Kuningnya seperti tidak ada habisnya. Ya, saya resmi menyerah. Dulu ada sebuah band di tahun 90-an dan album mereka berjudul Melancholy and the Infinite Sorrow. Itu artinya kesedihan yang tak berujung. Saya rasa album itu dinamai berdasarkan situasi seperti ini. Saya merasa murung dan sedih tanpa akhir karena jendela ini. Ini tak berujung. Ini tidak akan pernah selesai. Dan saya sedih. Begitulah, band apa yang punya album Melancholy and Infinite Sadness? Dan kemudian sepertinya saya tanpa sengaja membuat kuis kedua. Infant Sorrow adalah band yang berbeda. Apa? Apa itu Infant Sorrow? Siapa yang mengendalikan? Siapa vokalisnya? Dan dari mana asalnya? Apakah kalian mendapatkan keduanya? Aku benar-benar kaget. Nacho sudah menyelesaikan rodanya. Nacho, apa yang baru saja kamu katakan? Jadi, tapi orang-orang benar-benar menyukai pelek itu. Mereka duduk sampai bilang kalau ini berbeda. Karena kebanyakan pelek di mobil lain itu warnanya chrome tertentu dan rasanya seperti copy-paste saja. Sebenarnya, menurutmu gimana pelek itu? Maksudku, aku suka pelek itu. Hanya saja tutup tengahnya agak mengganggu cukup banyak. Karena sekarang ini jadi sangat berbeda. Tutup tengahnya benar-benar membuatnya jadi kurang pas. Sebenarnya aku nggak suka, tapi aku juga suka. Aku nggak suka, tapi kelihatannya keren. Mungkin karena itu berbeda. Memang pasti berbeda. Kayak mereka bahkan nggak kelihatan kayak velg BMW lagi. Aku benar-benar kaget waktu lihat dan kamu bilang semua orang suka. Bagian atasnya juga sekarang nggak terlalu buruk. Iya, bagian atasnya lebih baik. Wow, mereka sangat metalik. Aku nggak tahu apakah aku suka atau enggak. Tapi yang jelas, mereka memang lebih baik. Mereka agak kelihatan seperti finishing efek palu yang biasanya disemprotkan ke vas. Kayak yang dulu ibu aku semprotkan ke vas di tahun 90-an. Aku agak suka sih. Aku juga agak suka, ya, keren juga. Oke, kita pakai saja. Memang kelihatannya lucu, tapi kita pakai saja. Coba dekati sebentar dan lihat rodanya, lalu bannya, dinding ban, dan bannya. Lihat semua cat yang niprat kemana-mana? Nggak masalah, aku akan tunjukkan trik kecil yang aku pelajari dari Jerman. Kalau kamu pernah nonton video-videoku yang lama, Jerman yang kerja sama kita, yang dulu melakukan pekerjaanmu. Ambil sikat kawat, lalu jalankan ujung sikat kawat itu di bagian dalam bibir velg atau di bagian dalam bibir ban. Itu akan menarik semua cap berlebihnya. Sekarang aku nggak menggosok ini ke velg. Aku hanya menggosokkannya di ban. Kamu bisa melakukannya kedua arah. Semuanya akan tersemprot keluar. Jadi, sementara Nacho mengerjakan BMW itu, aku ingin memberimu beberapa pembaruan tentang bengkelku, perkembangan bengkelku saat ini. Karena seru melihat bagaimana pertumbuhan yang lambat dan terukur itu berjalan. Aku selalu menjelaskan bahwa bisnisku dimulai dari kecil. Dan karena kebutuhan, mereka tumbuh semakin besar. Jadi aku butuh bengkel. Aku menyewa tempatnya. Tempat itu kosong, tidak terpakai sampai orang ini datang. Dan untuk membuatnya tetap sibuk, kami menyiapkan bengkel itu. Kami pasang lampu, kami buat lantai, kami cat lantainya, kami cat dindingnya, kami pindahkan semua alat kami ke dalam. Lalu aku perlu membuatnya tetap sibuk lagi. Jadi kami mulai membeli lebih banyak mobil. Nacho mulai bekerja di jalan masuk rumahku dan semua orang terus berkata, "Bro, aku nggak mau jadi tetanggamu. Kamu benar-benar akan membiarkannya bekerja di jalan masuk rumahmu?" Ya, kami memang belum siap waktu itu. Kami pindah dari jalan masuk rumahku ke menyiapkan bengkel. Sekarang bengkel itu sudah benar-benar bisa digunakan. Semua alat kami, semua perlengkapan, papan nama, izin usaha, semuanya ada di sini sekarang. Sekarang dari situ, kami jadi sangat sibuk sampai hal ini terjadi. Ayo, kita ke sini. Selamat datang di kantor baru saya. Jadi inilah kantor Flying Wheels baru saya. Kita akan kedatangan meja, kursi kita, semua surat-surat kendaraan dan peralatan saya ada di sini. Awalnya kantor saya memang di rumah, masih begitu juga. Saya masih bekerja di rumah setiap hari, tapi saya perlu lebih dekat dengan Nacho. Saya harus ada di sini saat orang-orang datang untuk melihat mobil. Jadi kami menyewa kantor ini yang kosong selama 1,5 bulan. Dan sekarang saya punya begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Saya sangat sibuk, sampai saya butuh bantuan. Saya butuh manajer kantor, asisten pribadi yang bisa menangani semuanya untuk saya. Jadi sekarang kami punya kantor. Dan saya sedang mencari seseorang untuk melakukan semua pekerjaan saya. Semuanya untuk saya.
Dan begitulah semuanya berjalan dan berubah. Bukan karena saya mau, tapi karena saya butuh. Oke, saya butuh ini. Ayo lakukan. Sekarang saya butuh ini. Ayo lakukan. Jadi kantor saya ada di sini dan bengkel saya ada di sana. Semuanya berjalan sangat-sangat baik. Sekarang, meskipun video ini adalah seri BM Debut, saya akan membuat video yang lebih lengkap tentang bengkel dan izin usaha dealer. Saya memulai seri tentang memulai usaha dealer mobil dengan anggaran terbatas ini dari rumah, dari nol. Dan Anda benar-benar sedang menyaksikan bisnis ini tumbuh karena kebutuhan. Dan hey, sebelum saya kembali ke BMW, ingat, saya sudah membicarakannya di video sebelumnya, thecarblock.com atau cukup unduh CarBlock. Itu akan segera diluncurkan. Dan ini adalah cara yang bagus untuk menjual mobil Anda ke dealer di mana mereka bisa menawar mobil Anda. Dealer yang menawar paling tinggi bisa membeli mobil Anda. Anda tidak perlu berurusan dengan penawar rendah di Facebook Marketplace. Anda tidak perlu pusing. CarBlock. Coba saja. Saya mungkin akan menaruh tautannya di deskripsi jika Anda ingin mencobanya. Sekarang mari kita kembali ke BMW ini. Jadi Nacho benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Atap ini di awal video tadi tidak bisa dibuka atau ditutup. Selesai. Boom. Beres. Dia memang benar-benar Wonder Kid. Omong-omong, Wonder Kid itu dari film apa? Kalau ada yang tahu, saya tidak akan kaget. Baiklah, ayo kita coba mobil keren ini. Benar-benar beda rasanya. Kenapa saya selalu ingin menyimpan semua mobil saya ya? Jadi, saya sudah membeli dan menjual mobil selama waktu yang lama, lebih lama dari yang ingin saya akui. Dan salah satu hal yang saya perhatikan seiring waktu adalah semakin banyak orang tua yang meminta transmisi otomatis. Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka cara mengemudi transmisi manual karena mereka pikir itu tidak aman, itu mengganggu. Tapi yang akan Anda perhatikan saat saya mengemudi adalah saya tidak punya ruang untuk memegang ponsel di tangan saya. Saya justru kebalikan dari pengemudi yang perhatiannya teralihkan. Saya pada dasarnya menyatu dengan mobil. Saya selaras dengan kapan saya harus pindah gigi, berapa putaran mesin saya, dan juga berapa kecepatan saya. Saya menurunkan gigi untuk mengerem. Saya menggunakan mesin untuk mengerem, bukan hanya rem. Jadi ini lebih baik untuk sistem pengereman Anda. Rem Anda akan lebih awet dan saya lebih menyatu dengan mobil. Ini adalah tahun 1997. Waktu saya masih SMA, saya tidak akan bilang apakah saya memang masih SMA di tahun 97 atau tidak. Saya hanya akan bilang, waktu saya masih SMA, sebagian besar anak-anak ingin punya transmisi manual, apalagi saat mengemudi di salju atau hujan. Itu membantu kamu punya lebih banyak kontrol atas kendaraan. Sekarang kamu akan lihat, mobil tahun 97 ini bertransmisi manual. Sekarang sudah jarang sekali dibuat transmisi manual. Dan agak sedih melihat di Amerika hampir tidak ada yang belajar cara mengemudikan transmisi manual. Ini hampir menjadi seni yang hilang. Sekarang, dalam situasi darurat, apakah kamu mau anakmu jadi orang yang tidak bisa mengemudikan mobil transmisi manual untuk mengantar temannya ke rumah sakit? Saya rasa tidak. Sekarang di sisi penjualan, saya perhatikan para orang tua mulai lebih sering bertanya, apakah Anda punya mobil otomatis? Dan ketika saya menyebutkan bahwa kendaraan itu adalah transmisi manual 5 atau 6 percepatan, mereka berkata, tidak, saya tidak mau anak saya mengemudikan mobil manual. Jadi saya harap saya sudah memberikan cukup alasan mengapa kita masih harus mengemudikan mobil manual. Belum lagi kita bisa melakukan burnout. Salah satu kendaraan terakhir yang saya lihat yang biasanya menggunakan transmisi manual 6 percepatan adalah Jeep Wrangler. Apakah masih ada kendaraan lain yang masih tersedia dengan transmisi manual? Kalian yang tahu, beritahu saya. Nah, sekarang mobilnya sudah selesai. Mari saya berikan gambaran tentang semua yang telah dikerjakan. Saya sudah tunjukkan bahwa kami melakukan pengecatan. Kami mengampras lampu depan dan melapisinya dengan clear saat mereka melakukan pengecatan dasar dan clear coat pada mobil. Jadi saya tidak hanya melakukan pengecatan satu tahap. Pengecatan satu tahap itu clear coat-nya sudah tercampur dengan cat. Kami melakukan 2 lapis cat dasar dan 3 lapis clear coat. Dan kalian bisa lihat hasilnya sangat mengkilap di bawah sinar matahari. Sekarang Nacho baru saja memoles mobilnya dan sayangnya wax-nya mengenai bagian ini. Jadi bagian ini perlu dibersihkan sedikit. Tapi itu tidak akan menghentikan saya untuk mengambil foto hari ini. Sekarang saya juga sudah mendapatkan sarung jok yang pas untuk model ini. Jadi daripada menggunakan sarung jok universal yang bisa dipasang di jok apa saja, ini adalah sarung jok BMW Z3 yang memang dibuat khusus untuk mobil ini dan sangat cocok dengan mobilnya. Saya juga sudah memasang sarung setir model M. Jadi sekarang saya tidak keberatan lagi memegang setirnya, serta penutup handbrake berbahan carbon fiber. Sekarang semuanya serasi. Kita punya warna merah, putih, dan biru. Merah, biru, biru, merah, biru, biru. Semuanya sekarang serasi di mobil ini. Karpetnya bersih, joknya terlihat bagus, sarung setirnya juga keren, atapnya juga dalam kondisi baik. Saya bahkan sudah memasang bantalan bahu sabuk pengaman, dan untuk panel pintu, kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa. Saya akan mengatakan seperti yang kakek saya, Papa Al katakan, saya sudah berusaha sebaik mungkin mengubah sesuatu yang jelek jadi sesuatu yang lumayan. Mobil ini memang dalam kondisi kasar, dan saya harus memilih-milih apa yang akan kami lakukan pada mobil ini. Saya bisa saja menghabiskan $10.000 untuk mobil ini, tapi itu tidak membuatnya
membuatnya menjadi mobil seharga $10.000. Sekarang saya memang melepas kedua panel pintu dan kami harus menggunakan banyak epoksi untuk menjaga semuanya tetap menyatu karena memang sudah tua dan rapuh. Saya harus memperkuat bagian belakang kedua sisi ini, sisi pegangan pintu ini. Karena kalau kamu ingat, kedua pegangan pintu itu hampir copot. Dan sebelumnya semua ini warnanya seperti insulasi. Jadi akhirnya kami menekuknya ke bawah, merekatkan semuanya dengan epoksi, lalu mengecatnya hitam supaya tidak terlihat oranye. Sayangnya, ini masih seperti itu di dalam sana. Kamu bisa lihat di dalamnya seperti apa semuanya dulu. Jadi sekarang setidaknya terlihat sedikit lebih rapi. Dan saat kamu melihat panel pintu, itu tidak langsung kelihatan. Ya ampun, itu jelek banget. Dan sekali lagi, interiornya terlihat sangat bagus. Sekarang ke sisi penumpang. Lagi-lagi, kami sudah melakukan yang terbaik. Sarung joknya terlihat bagus. Karpetnya juga bagus. Bingkai pintunya juga bagus. Saya melepas panel ini, dan saya harus memperkuat semua bagian di dalam kedua pegangan. Lalu saya pakai sedikit lem gorilla untuk menahan ini agar tetap di tempatnya. Jadi kamu masih bisa melihat lem gorilla di situ. Tapi itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Setidaknya sekarang sudah mengeras dan sekuat beton. Ban-ban mobilnya luar biasa. Tapak bannya sangat bagus di mobil ini. Jadi saya tidak khawatir soal ban. Remnya juga bagus. Semua cairan sudah dicek atau diganti. Dan mobil ini memang sangat menyenangkan. Jadi sekarang saya akan mengiklankannya secara online. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengambil foto yang sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya. Ini kamera saya. Dan Anda bisa lihat mobilnya diposisikan sekitar 45 derajat menghadap matahari. Tergantung warnanya, Anda harus memperhatikan awan. Kalau warnanya hitam, setiap awan akan terlihat. Dan itu membuat cat mobil Anda terlihat kusam. Tapi ini masih akan terlihat cukup bagus. Jadi kalau Anda lihat di sini, Anda bisa melihat bagaimana saya mengambil foto, benar-benar melihat pengaruh awan pada foto dan pada kamera saya. Saya akan mengambil foto seperti itu dari keempat sudut. Saya juga akan berkeliling dan mengambil foto close up pada roda. Jadi saya akan mengambil gambar persis seperti ini di sini. Biar saya ambil kameranya supaya Anda bisa melihatnya. Seperti itu tepat di situ. Dan saya akan berkeliling dan mengambil foto dari 8 sudut, yaitu 4 sudut utama dan 4 sudut tambahan. Jadi sudut-sudutnya adalah samping, sudut, belakang, sudut, samping, sudut, depan, depan, sudut, samping, sudut, depan, lalu samping lagi. Lalu saya akan mengubah pengaturan kamera saya agar bagian dalamnya terlihat lebih besar. Setelah itu, saya akan mengambil foto kedua kursi. Saya akan mengambil foto dari sini. Dan saya juga akan mengambil foto dashboardnya. Sebenarnya ini akan memperlihatkan lebih jelas seperti apa tampilannya di sini. Saya juga akan mengambil foto jarak tempuhnya dan saya akan membuka kap mesinnya. Mobil ini sudah menyala sepanjang waktu. Suaranya halus seperti anak kucing. Dan saya baru sadar sekarang kalau ini adalah velg 18 inci di tahun 1999. Itu luar biasa. Saya bahkan tidak tahu kalau sudah ada velg seperti itu. Saya kira itu hanya velg besar di Escalade, bukan velg 18 inci di Z3 pada waktu itu. Itu keren juga. Sekarang ayo kita jalan-jalan sebentar kembali ke rumah saya karena saya ingin memberi Anda pembaruan. Banyak penonton yang menonton channel saya bulan ini karena masalah penyitaan rumah saya, penghuni liar yang tinggal di sana yang harus saya usir dan mereka belum mendapatkan pembaruan. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda pembaruan tentang apa yang terjadi di rumah saya. Karena kolam renangnya sudah selesai dan banyak hal lain juga sudah jadi dengan sangat bagus. Nanti saya akan buat video lengkapnya. Tapi untuk memberi Anda sedikit gambaran tentang apa yang terjadi, kita akan kembali ke rumah saya. Jadi saya akan memarkir ini, kami akan memasangnya di marketplace dan beberapa tempat lain, juga di lelang mobil. Dan kemudian lihat apakah kita bisa menjual mobil ini. Hey, sambil saya menyetir, saya ingin membahas soal harga. Jadi saya membeli mobil ini seharga $2.000. Setelah ongkos kirim dan biaya lelang, saya mengeluarkan sekitar $1.200 tambahan. Jadi totalnya $3.200. Waktu saya membeli mobil ini, saya mulai menawar dari $1.000. Jadi saya naikkan tawaran sampai 2.000. Saya pikir, wah, saya dapat harga bagus di 2.000. Tapi setelah biaya lelang dan ongkos kirim dari New York, totalnya jadi lebih dari 3.000. $3.000. Tambahkan biaya cat. Saya punya mobil ini dengan total lebih dari $4.200. Ditambah semua biaya lain, seperti sarung jok dan lain-lain. Jadi totalnya sekitar $4.700 sampai $4.800 sekarang. Itu tidak menyisakan banyak keuntungan untuk saya. Saya akan kembali dan memasang harga jualnya di $5.650. Kalau ada di antara kalian, para YouTuber yang tertarik, kalian sudah lihat berapa banyak yang saya keluarkan untuk mobil ini. Kalian lihat saya mengendarainya. Mobil ini berjalan dengan baik. Saya akan jual seharga $5.700. $5.700. Itu akan memberi saya keuntungan sekitar $1.000. Saya tidak perlu menghasilkan $1 juta setiap kali. Saya hanya perlu terus menghasilkan uang seiring waktu. Jadi 1.000 dari sini akan membantu menutupi biaya saya, membantu menutupi biaya bengkel, membantu menutupi asuransi, membantu membayar tagihan listrik, membantu membayar nacho. Jadi saya bahkan tidak mempertimbangkan upah nacho dalam perhitungan ini. Jadi saya mungkin bahkan tidak akan mendapatkan 1.000. Kalau ada yang berminat, saya kasih harga spesial YouTube, saya jual seharga $5.700. Itu terdaftar di situs web saya, entah seharga $6.500 atau $6.000
$2.995. Dan kita akan kembali dan langsung memasangnya di marketplace sekarang. Jadi hubungi saya di www.flyingwheels atau www.flyingdeals.com kalau ada yang tertarik mainan baru di bawah $6.000. Baiklah, dan itu Range Rover tahun 2022 milik saya. Kami baru saja memperbaiki suspensinya, Escalade milik istri saya. Dan saya akan memarkir mobil ini langsung di garasi saya. Sayangnya, mobil terakhir yang diparkir di tempat ini adalah Lamborghini, dan uangnya sudah lama habis. Biar saya tunjukkan kemana uang Corvette E-Ray dan Lamborghini itu pergi. Disitulah semua uang itu habis. Yah, sempurna. Sekarang kamu ada di kamera. Bukan di situ. Saya menukar kebahagiaan saya demi kebahagiaan keluarga saya. Dan kalau ada yang pernah menonton video ini sebelumnya, ini dulunya hanya tanah. Ini adalah tanah kotor, pohon-pohon, dan rumput yang menjijikan. Dan sekarang kami punya bak air panas, kolam renang, teras, area nongkrong kecil, dan rumput sintetis. Ini belum selesai sepenuhnya. Ini masih sebuah proyek, tapi sekarang ini adalah tempat favorit saya. Masih dikerjakan, tapi kamu bisa lihat perahu yang saya dan anak saya buat. Kami masih punya jet ski kami. Kami sedang membersihkan semuanya. Jadi, ya, sekarang memang masih berantakan. Rumah ini memang sebuah proyek, jadi kami harus mengerjakan dermaganya. Tapi dari kondisi sebelumnya sampai sekarang, perubahannya sangat drastis dan anak-anak suka. Jadi kami sudah di sini sekitar setahun. Saya butuh waktu sekitar setahun untuk sampai di titik ini. Kami masih mengerjakan proyek ini, tapi investasi ini sangat layak. Kami punya begitu banyak ekuitas di rumah ini dibandingkan dengan harga yang kami bayarkan dan dibandingkan dengan apa yang sudah kami investasikan di dalamnya. Tapi sekali lagi, saya tidak punya Corvette E-Ray, dan saya juga tidak punya Lamborghini. Tapi saya punya kolam renang untuk duduk santai dan perahu kecil untuk membawa saya ke pusat kota. Jadi begitulah. BMW-nya sudah selesai, sekarang sedang dijual. Kalau ada yang berminat, kalian bisa cek di www.flyingwheels.com. Saya harus membayar klorin untuk kolam ini entah bagaimana. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Seperti biasa, saya sangat menghargainya. Kalau kalian suka video beli, benahi, lalu jual mobil, beritahu saya. Kalau kalian suka video lelang, juga beritahu saya. Kalau kalian suka video berburu rumah atau beli, renovasi, lalu jual rumah, beritahu saya. Karena saya sudah siap untuk proyek berikutnya. Saya baru saja melewati semua stres dari proyek ini. Jadi mungkin saya akan menambah sedikit stres lagi dalam hidup saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, sampai jumpa.